Gerakan sholat subuh Jumat Berkah yang merupakan agenda rutin pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama MUI dan Dewan Masjid Indonesia terus berjalan dalam rangka upaya menggerakkan dan mendorong masyarakat untuk memakmurkan masjid. Jumat 19 Agustus 2022, gerakan sholat subuh kali ini dilangsungkan di Masjid Suada atau Masjid Beangkat, Desa Wasahilir Kecamatan Simpur. Adapun pada giat ini dihadiri Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nor beserta jajaran, Kepala Kemenak HSS, Ketua MUI Kabupaten, Ketua DMI Kabupaten dan masyarakat sekitar. Kegiatan gerakan subuh Jumat Berkah sebagaimana biasa meliputi sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah agama yang di kesempatan ini diisi Tuan Guru Haji Jamhari Muhdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang mulia dan kita muliakan para tuan guru, para alim ulama, guru-guru agama. Kita doakan mereka mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur oleh Allah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah untuk memimpin kita umat Rasulullah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan, dan juga kita doakan beliau selalu dipanjangkan umur, selalu diberikan keafiatan dan kesehatan oleh Allah untuk terus bisa memimpin Kabupaten Sungai Selatan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah beserta jajaran pemerintah Kabupaten Sungai Selatan, di antaranya Pak Kabak Kesra dan yang lainnya. Yang kita muliakan juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sungai Selatan. Yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia beserta jajarannya, anggotanya, panitia Masjid As-Suada beserta jajaran, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin wal hadirat, majelis kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama pada kesempatan di subuh yang mubarak di majelis yang mulia ini, kita kembalikan puji dan syukur kehadirat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat kepada kita.
Secara khusus pada kesempatan ini kita diberi nikmat, kita kawa datang, kawa berkumpul, dan kawa melaksanakan daripada perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat di masjid yang mulia ini. Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam selalu dilimpahkan dan dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sampai akhir zaman. Secara pribadi pada kesempatan ini terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Bupati Sungai Selatan, pemerintah daerah, beserta Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sungai Selatan yang mengikut sertakan ulun sekaligus dimintakan untuk mengisiakan acara memberikan tausiah pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Seandainya kehadiran ulun, kita berkumpul bersama-sama atau di dalam ulun mengisiakan acara, tentu ada terdapat kesalahan, kekurangan, tidak sesuai, tidak berkenan di hati pian barataan, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendasari daripada tausiah ulun pada kesempatan saat ini, kita ambil satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nang ujar Nabi kita ini sering dibaca oleh guru-guru kita, sering kita dengar, bahkan insya Allah kita sudah tahu barataan. Ujar Nabi, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, kata Nabi kita, maka seolah-olah inya sembahyang, seolah-olah inya, kata Nabi kita, beribadah semalaman. Allah memerintahkan kepada kita untuk apa kita hidup, untuk apa kita hidup di dunia. Kita tidak lain, ujar Allah, supaya ikam beribadah lawan aku. Nah, ketika di siang hari kita dituntut untuk beribadah, ketika kita di malam hari kita dituntut untuk beribadah kepada Allah. Kalau secara zahir ibadah, awal kita beribadah terus. Nang secara zahirnya, jangan sambahyang terus, puasa terus, berzikir terus. Ya Allah, siang malam nih kawal kita. Kita nang biasa nih, ulun peribadah jelas kada kawa sudah. Apalagi malam hari. Ya Allah, malam hari nih kisahnya nang ujian Nabi, kisahnya tadi siapa sembahyang subuh berjamaah seolah beribadah semalaman, kawal lagi kita beribadah semalaman. Kalau kita mengambil hikmah, kita mengambil hikmah. Kalau urusan dunia, kita ini disuruh melihat ke bawah. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama, kita disuruh melihat ke atas. Nang urusan nang akhirat kita lihati Rasulullah, kita lihati para sahabat, kita lihati para ulama, kita lihati para tuan guru, kita lihati orang-orang yang ahli ibadat. Kita hendak menurut kepada mereka. Tapi kalau urusan dunia, kita ada usaha main yang atas, kita mencari nang nagawa supaya ada timbul syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tadi karena kalau beribadah semalaman, walaupun kita hendak kayak orang, memang banyak orang yang beribadah kepada semalaman, memang banyak. Cuma paling kada dahulu kita nih kawa sembahyang berjamaah subuh barang dahulu ibadatkan nih. Kalau kita kada kawa semalaman beribadah, memang ada orang yang beribadah semalaman. Contohnya, kita ambil hikmah. Kita punya imam, kita punya madhab.
Ada kita nih bisa mazhab 4, bahkan kita memang disuruh berpegang kepada di antara mazhab 4. Ada Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, ada Imam Hambali, mazhab Hambali, ada Imam Hanafi, mazhab Abu Hanifah, ada Imam Malik, mazhab Malik. Ada 4. Kita nih kebanyakannya mazhab Imam Syafi'i. Kada boleh kada bermazhab, kita harus bermazhab. Wajib berpegang kepada salah satu mazhab. Kita kebanyakan Imam Syafi'i. Coba kita lihat dalam sejarah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu samalaman beribadah. Nah ini nang bujur-bujur beribadah misalnya tadi tak. Imam Syafi'i bersama dalam riwayat Imam Syafi'i itu dikatakan bahwa di malam itu kisahnya membagi ibadah, membagi malam 3 macam. Pertama ilmu, nang kedua ibadah, nang ketiga guring, cuma guring 1 mat. Guring 1 mat. Tapi 1 matnya pun ibadah juga. Ada kita ini secara banyak siang mat, siang guring, malam tidur. Ya Allah. Nah, membagi malam itu sama jadi ibadah. Pertama ilmu, nang kedua ibadah, nang ketiga guring, cuma guringnya 1 mat saja. 1 mat pun sekadar untuk kawas sembahyang subuh, karena untuk di siang hari kau beribadah pulang. Ini luar biasa. Nah, kawalah kita seperti Imam Syafi'i, kawalah kita menuntut ilmu hanya beberapa jam, ibadah hanya beberapa jam, kemudian guring 1 mat, kawalah kita. Ada kawal. Handak kayak gitu aja, memang handak kayak itu jaga kawal tau. Cuma diantaranya paling kada kita supaya menyamai daripada mereka yang beribadah sama-sama. Kawal kita sembahyang subuh berjamaah. Kawal sembahyang subuh berjamaah. Pak Bupati kita, pemerintah daerah, kan ujar Pak Bupati kita nih dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat. Ini luar biasa, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis sunnah Rasulullah SAW. Memang Allah menghendaki supaya hambanya, Rasulullah menghendaki supaya umatnya sejahtera dunia dan akhirat. Sesuai benar. Alhamdulillah kita punya pemerintah yang menghendaki kita masyarakat berusaha supaya kita berataan sejahtera. Intinya di antara sejahtera yang tidak lain adalah sembahyang. Lebih lagi sembahyangnya berjamaah pulang. Jangankan kisah subuh berjamaah, ya Allah, sunatnya aja kan nggak Pak, lebih baik daripada dunia seisinya Allah. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Jangannya kita nih lakonnya langsung diberi Allah Ta'ala dunia nih, ampun kita semua kada sejahtera lah. Jangankan kisahnya nang dunia semua, sebahagian daripada dunia kita sudah sejahtera, alhamdulillah. Baras kadada soalnya Pak Bupati materi ada di jalannya ya Allah. Iya, alhamdulillah bana pemerintah kita ya Allah, nang kada beberes dia tari beres ya Allah, nang kada berumah di ulah akan rumah, nang kada bisa beda motor akan motor, nang kada bisa motor doa orang motor lah. Pokoknya alhamdulillah kita punya Pak Bupati, pokoknya kita punya pemerintah mahatiakan. Coba ya Allah, jangannya pemerintah kada makin kayak apa kita. Syukur benar, makanya kita doakan terus pemerintah yang bagus, yang baik ini supaya panjang umur, sehat terus menerus. Kenapa? Karena kesan kita juga guru badari pemimpin itu doakan mereka supaya dibimbing, supaya bagus, supaya mereka kisahnya panjang umur, sehat, yang baik-baik. Karena manfaatnya kesan kita juga. Pemimpin yang baik, rakyatnya baik juga, nyaman juga dari itu. Tak masuk pada beberapa saya pemimpin baik ya kalau dia dari sini. Ini tadi nampak panitia kepada kenapa saja ya Allah tata kota kisahnya telah. Insya Allah diperintahkan bapak tata kota kayak ada kata kita. Alhamdulillah kita berkat pemimpin yang bagus tadi. Jangannya Allah menampakkan ya Allah balasan sembahyang sunat subuh saat dunia Allah bisa diberi Allah Ta'ala, cuma kaina ditampakkan oleh Allah Ta'ala sebahagian aja kita nih ya Allah. Apalagi alhamdulillah mau patilah menyediakan apa tadi kira-kira
Mbak Tuntong nih, ini sejahtera dunianya. Ya kalau enggak, negara bukan parot, ya sudah. Sampai istirahat kayaknya kalau sudah patung bersubuh bertanggar di warung, hari ini kan disang bertanggar di warung lagi, masih isu ada aja, udah. Sejahteranya ya Allah, diantaranya nih. Luar biasa. Nah itu Imam Syafi'i luar biasa. Kada kalau kita yang Syafi'i handap bang, cuma subuh baju kita kau seolah sama. Ada lagi yang bernama Imam Malik. Imam Malik itu paguruan daripada Imam Syafi'i. Paguruan Imam Syafi'i. Malik bin Anas. Tegurulah Malik bin Anas itu. Imam Malik ini kan kisahnya orang Madinah. Imam Syafi'i itu orang Baghdad. Nah orang Baghdad. Nah kemudian pindah ke negeri Mesir. Makanya Imam Syafi'i itu diwafatkan di Mesir, dimakamkan di Mesir. Ya Allah. Mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala kawa umrah, ya Allah, kawa ke Makkah, ke Madinah, kawa ke Mesir. Ini banyak kayak itu Allah. Ya Allah, orang umrah, Makkah, Madinah, Mesir, Yaman, Hadramaut, ada nang ke Turki, kemana-mana ya Allah. Kisahnya tadi itu mudah-mudahan. Di antara di Mesir itu Imam Syafi'i, imam kita. Mudah-mudahan ya Allah, kayaknya ada saatnya. Bila ya Allah, mengarang kita nih bermadhab mencintai Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, kayaknya kawa diberikan ziarah kepada Imam Syafi'i tadi biasa. Kemudian Imam Malik bin Anas itu adalah paguruan Imam Syafi'i. Nah, beliau beribadah samalaman. Seandainya beliau guring dalam riwayat, beliau pasti bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini hebatnya. Setiap malam beliau guring, setiap malam bertemu dengan Rasulullah. Imam Malik. Kada gagampangan Imam Malik. Orang yang bermadhab Imam Malik itu adalah. Nah, itu beribadah sama. Handakai juga kita nih beribadah sama laman ya Allah. Handakai guring juga bertemu dengan Rasulullah. Tapi kadang-kadang kada mampu kita beribadah juga pang. Cuma diantaranya kita sambayang subuh kita gaya berjamaah. Seolah beribadah sama laman. Ada lagi imam yang lain, ngarannya Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah pun dalam sejarahnya itu sering beribadah sama lama. Saatnya ada guring sedikit aja, guring tuh sedikit. Dasar sama lama beribadah dalam sejarahnya. Ada kegampangan Imam Abu Hanifah. Nah, kada awal kita Imam Zamalaman sambayang subuh berjamaah seolah beribadah sama. Nah, nang keempat Imam Hambali Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu dalam sejarahnya sembahyang itu saban hari saban malam tidak kurang daripada 300 rakaat. Ada guring dari bang misalnya atau pada pokoknya bila seharian sama malam atau siang atau malam pasti sembahyang itu 300 rakaat. Kita ini 17 rakaat dolah ya Allah. Imbah itu tambah tampil umpama ya Allah nah nang 10 atau nang berapa ya Allah. Tata lumpur kulina ya Allah. Kurang 300 bulan puasa kita, baru bulan puasa 20 rakaat ya Allah. Itu gimana datang baru dia udah nang ayatnya nang ijazah ada jabang gitu lah, ada jabang gitu hah? 300 rakaat malam sembahyang, siang malam sembahyang tadi beribadah aja dari kawanan kita hendak kayak gitu kita pandang mereka hendak juga nama mereka cuma keterbatasan kita tadi itu keterbatasan kita. Cuma ada niat kita bila memandang orang yang bagus kita hendak kayak itu juga. Cuma paling kadang kalau kita kadang kayak mereka sembahyang subuh berjamaah seolah beribadah sama lapan tadi. Dalam sejarah seorang wali Allah yang sering kita sebut masyhur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu wali kutub kan mawidah daripada seluruh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Seluruh wali-wali Allah Ta'ala di bawah nama Syekh Abdul Qadir Jilani dalam riwayatnya
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sembahyang subuh itu memakai wudhu sembahyang isya selama kurang lebih 40 tahun. Hebatnya seorang wali Allah. Sembahyang subuh, sembahyang subuh pukul berapa? Pukul 5 ya kalau ibaratkan tadi. Nah, sembahyang isya kan? Sembahyang isya mama kurang saparapat pukul 8. Nah, sembahyang isya pukul 8. Nah, kaidah sembahyang subuhnya memakai wudhu sembahyang isya. Berarti apakah beribadah terus kan berbetalan ya Allah? Luar biasa kekasih Allah Ta'ala. Kita cinta mereka, kita hendak mengenai mereka ya Allah. Sama lamang pada beribadah, sama lamang kada berbetalan ya Allah. Kita jangankan kisahnya kasubuh ya Allah. Maghrib sembahyang maghrib, hadang hendak sembahyang sunat itu batal udah. Hendak isya baru pulang. Kita nih bang batal ya Allah. Makan macam-macam kisahnya tadi itu. Aku kawai dia sembahyang wudu sembahyang isya dipakai dengan subuh. Sekalinya sembahyang isya kurang saparapat pukul 5. Guring hidin. Guring maghrib guring. Bangun pukul tengah 5 hari. Mandi baudo sembahyang isya 4 rakaat ada salat lawas as-salatu khairum minan naum ujarang kawai di sini aku udah tahu kali nang kayak ini teh. Hebatnya wali Allah. Nah, kita kada kawa kayak mereka ya Allah. Hendak kayak ke mereka itu teh hendak kayak cuma berusaha paling kada kita mudahan kawas sembahyang subuh berjamaah. Mereka tuh sakakalinya mereka itu sudah beribadah malam, beribadah pulang, imam itu subuh berjamaah pulang mereka tadi itu. Kita nih ambil nang di situnya baru berusaha mudahan kalau sembahyang subuh ini pemerintah dari Pak Bupati mau antar mulai dari Pak Bupati itu sudah sembahyang berjamaah di bawah Quran dibaca terus di bawah kisahnya pulang dari itu semua anak tadi ini dalam rangka mewujudkan tadi supaya sejahtera dunia akhirat tadi diantaranya luar biasa. Kuliling bisa Jumat nih, kuliling bisa Jumat tadi itu membawa menggerakkan apalagi subuh Jumat luar biasa. Subuh Jumat luar biasa karena kemudian Jumatnya lain Sayyidul Ayyami wa Idul Muslimin penghulu daripada segala hari tadi. Nah jadi sumber walaupun kayaknya kita bukan hanya subuh aja ya Allah tetap aja kita berusaha nang tadi Johor mudah-mudahan kau berjamaah juga asar kayak itu juga maghrib kayak itu juga isya subuh juga tadi itu. Nah kamu lihat ya Pak Bupati beserta Dewan Masjid membawa kita nih pulang. Bila sudah subuh berjamaah, sampaikan ke isyraq. Nah, jadi kailah aja dulu duduk di warung, kailah aja dulu makan nasi bungkus. Tuntungakan dulu sampai ke isyraq. Ini Pak Bupati menghawakan kita. Ya walaupun digawe juga sudah bedataan ya Allah, cuma dipergerakan pulang semua supaya semakin banyak semakin bertambah. Jemaahnya nang sudah 10, mudahan 20, nang 20 jadi 30 terusnya tadi itu. Jadi Pak Bupati tadi di mana masjid di mana langgar supaya berjamaah berdataan tadi itu. Nah, gerakan tadi itu luar biasa. Kenapa? Karena mengambil hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu summa shalla rak'ataini kanat ka ajri hajjatin wa umratin tammatin." Oh keempat, siapa yang sembahyang subuh berjamaah jenazah summa qa'ada yadhkurullah kemudian inya duduk berzikir kepada Allah, duduk berzikir kepada Allah. Mbak sembahyang subuh tuh berduduk kayak berzikir aja. Berzikir itu macam-macam kita ya kalau nangka ini yang mudah masuk kita berzikir kenapa? Karena kita mengingat Allah, menyampaikan hadis Rasulullah. Walaupun kita ada yang membaca Yasin, ada yang membaca Waqi'ah, ada yang membaca Wirdul Latif, ada yang berzikir, nang ujian Nabi zikrullah fil ghadati wal 'ishyi afdalu min darbi sufi sabilillah.
Ujar Nabi, berzikir waktu pagi. Bisukan berzikir subuh nih. Wal asyi dan kamariah. Itu lebih afdal daripada perang sabil di jalan Allah Ta'ala. Bahari perang sabil, ya Allah, sahabat Rasulullah, para sahabat, termasuk para pejuang kita. Alhamdulillah 17 Agustus malam, ya Allah, hari Rabu tanggal 17 Agustus diperingati 17 Agustus hari kemerdekaan kita. Luar biasa itu. Perjuangan mereka beri berjuang perang sabil, pahlawan kita, para alim ulama, para wali Allah, para santri, para tuan guru, para pejuang, para pahlawan, termasuk kawitan Pak Bupati pejuang, termasuk beliau termasuk pejuang. Nah, mereka berjuang di jalan Allah itu luar biasa pahamnya. Syahid mereka yang perang sabil tadi luar biasa. Kita hormati bendera itu karena apa? Bendera itu luar biasa, soalnya biar ianya luar biasa. Kenapa jadi habang? Karena itu baharinya luar biasa. Bendera kita tuh kada gampang orang berulah nang bila 17 dinaikkan, ya Allah tadi itu dihormati. Itu luar biasa sekalinya. Itu jadi kisahnya para mereka bahari itu menentukan tuh mengambil kenapa jadi habang, kenapa jadi putih. Itu mengambil sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ada warna habang, ada warna putih. Makanya sampai kita di masyarakat, ya kalau ada bubur habang, ada bubur putih, ya Allah, aja masih kita di kampung tuh, ulahakan ningai ya, ulahakan mai ya, ulahakan jelai ya, bubur habang lawan bubur putih. Aku hendak mendu salamati abahnya nih dia, mudahan babi ini pulang tersalah bang, maaf lebih binian. Ya Allah, hendak berdosa. Mudahan anakku nekena lulus jadi pegawai. Mudahan anakku nekena sekolahnya tuntung. Mudahan ini macam-macam. Berdua selamat, bubur putih, bubur habang. Ada sejarahnya itu. Merah putih, merah berani, apa putih suci itu ada sejarahnya. Cuma jangan diendang kayak bubur habang, bubur putih hendak atas sanau. Jadi sasaji, namanya ada benih, nama makannya. Begini anda kalanggar ke masjid ya kalau betul nunggu sebulan tarik ada bertahan lagi ya. Itu luar biasa. Nah, mereka yang perang sabil itu luar biasa pahalanya. Kita ada perang sabil lagi, kita alhamdulillah sudah merdeka dan kita isi kemerdekaan langsung isi kemerdekaan itu artinya dengan ibadah dan bermacam-macam tadi. Tapi kita ada pulang jalannya Allah Maulana supaya kayak mereka perang sabil juga berzikir di waktu pagi. Nah ya tadi bapak subuh berzikiran, pahalanya benar lebih abdul daripada perang sabil bahari. Mereka orang perang sabil pahala luar biasa. Kita berzikiran bang karena ada perang lagi dan kita menghendaki supaya ada perang lagi, damai, tenteram dan sebagainya kita hendaki. Nyaman baru sudah kita merdeka. Tapi jalannya tadi dengan dia dan kita berzikir di waktu pagi. Nah, apalagi sampai timbul matahari. Bila timbul matahari, sembahyang sunat isyraq dia Nabi pulang, maka pahalanya lebih ganal lagi luar biasa. Bila digawi sembahyang subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai waktu isyraq, sembahyang 2 rakaat isyraq, itu pahalanya ujar Nabi ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Itu pahalanya seperti berhaji dan berumrah nang sempurna. Itu luar biasa. Mudahan kita kawal sembahyang subuh berjamaah, kawal berzikir kepada Allah karena sembahyang isyraq pulang, mudahan diberi Allah pahala luar biasa, pahala haji dan umrah luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Silakan aja kayaknya ka warung nining. Nah, nining berpulang belajar ka warung. Nah, ngapang neng di kamar pulang, maka belum pulang haji lagi. Aku aja sudah berhaji tadi. Ngapang berhaji di mana? Sampai yang subuh berjamaah, aku teh membaca yasin, membaca berzikir sampai yang sunat isyraq. Sampai yang sunat isyraq aku tadi. Jadwal guru teh saya tidak sekali itu tadi berhaji bongkar, jadi aku berpulang haji sidin. Itu kisah berpulang itu terserah aja ya Allah, yang jelas ya Allah pahalanya ada sudah gitu tadi antaranya. Demikian mungkin aku sampaikan, mungkin sama Ishak sudah Pak
Iyalah, mohon maaf kalau kepanjangan lah, ini aja lu sampaikan. Terima kasih sekali lagi, minta maaf seandainya ada kekurangan dan kesalahan. Kita doakan bersama-sama Pak Bupati, para tuan guru dan kita berdatang, semoga panjang umur, selalu sehat, afiat. Kita akan melaksanakan perintah Allah, sunnah Rasulullah, sembahyang subuh berjamaah dan lainnya, dan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Badataan kita mendapatkan kesejahteraan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan HSS TV melaporkan.